Ternyata gaya hidup minimalis itu bukan hanya sekedar tentang memiliki lebih sedikit barang. Prinsip hidup minimalis itu bisa diterapkan dalam berbagai macam hal dalam hidup kita ini, untuk membuat hidup kita jadi lebih ringan dan lebih mudah untuk dijalani. Kita tahu sama-sama bahwa prinsip gaya hidup minimalis adalah less is more. Dalam hal apa aja sih bisa diterapkan less is more ini? Yuk kita simak ya. Yang pertama dalam hal keuangan. Dengan gaya hidup minimalis, kita kan jadi lebih sedikit mengeluarkan uang untuk belanja-belanja. Gak lagi tergoda kalau lihat sale, kalau lihat potongan harga gitu, kita nggak lagi tergoda kan. Jadi karena kita lebih selektif dalam berbelanja, kita lebih punya banyak tabungan. Punya tabungan, bisa berinvestasi, bisa pakai uangnya untuk jalan-jalan. Minimalisme bisa membantu kita untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Yang kedua, gadget. Pernah nggak sih kamu lihat-lihat handphone, scrolling, lihat IG, lihat Facebook, lihat macem-macem deh. Ternyata waktu berjalan terus, udah sejam aja ternyata. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin ini, sosial media. Kepoin status orang, bolak-balik. Padahal juga yang di-refresh itu aja lagi sih. 1 jam udah lewat. Buang-buang waktu kadang-kadang kita karena kecanduan ini. Minimalisme itu ternyata bisa membantu kita untuk tidak terlalu kecanduan gadget. Less is more. Mengurangi screen time kita, mengurangi waktu kita bersama handphone ini untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna. Yang ketiga, dalam pergaulan. Konsep minimalisme itu sangat bisa banget diterapkan untuk hal ini. Ya, dalam hubungan kita sehari-hari dengan orang-orang di sekitar kita, kita kan menghadapi berbagai macam karakter orang. Ada orang yang bisa membangkitkan semangat kita, orang yang suportif, orang yang mau dengerin kita, orang yang betul-betul bisa jadi teladan buat kita gitu ya. Kalau ngomong sama dia tuh menyenangkan gitu, karena dia bisa kita bisa timbal balik gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu, yang kita bisa level up bareng-bareng gitu. Tapi ada juga orang yang akhirnya membuat kita malah jadi turun, yang bikin kita jadi nggak semangat, yang bikin kita jadi down. Aduh, capek banget kalau ngomong sama dia tuh ya, bawaannya ngomongin orang, bawaannya juga untuk seringkali ngeluh mulu, ngeluh tentang hidupnya, always make it about him or her gitu. Jadi capek gitu kita jadinya, energi kita turun pada saat kita bergaul dengan orang-orang seperti ini. Kita bisa menerapkan konsep minimalisme dalam pergaulan. Kurangi pergaulan dengan orang-orang yang tidak penting. Bukan tidak penting sih, yang membuat kita jadi gak bisa mengembangkan diri gitu ya. Kurangi, bukan berarti kita ya hindari sama sekali ya, tapi kurangi aja gitu, supaya kita bisa memaksimalkan diri kita dengan orang-orang yang bisa juga level up bareng-bareng sama kita gitu. Jadi konsep minimalisme ini bisa kita terapkan nih dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang berikutnya, travel. Saya suka banget traveling. Jadi semangat nih kalau ngomongin soal travel. Jadi minimalisme ini bisa juga diterapkan dalam hal travel. Kalau misalnya kita itu kan kalau traveling itu ya kita suka mulai dari persiapannya, mulai kemudian travelingnya sampai dengan nanti sesudah selesai traveling, itu merupakan paket yang sangat menyenangkan. Waktu sebelumnya kan kita menanti-nanti nih, kita mau pergi kemana aja sih. Dulu itu saya orangnya selalu kalau travel itu padat banget. Pokoknya itinerary itu udah lengkap deh. Dari hari pertama kita mau kemana, kesini. Kalau kita mau mengunjungi satu kota tertentu, itu kalau bisa semua tempat wisata di kota itu harus udah didatengin gitu. Tapi setelah saya menikmati gaya hidup minimalisme ini, saya jadinya nggak terlalu padat seperti itu lagi. Karena sebenarnya dalam fast travel yang seperti ini, kita tuh kayaknya jadi terburu-buru banget gitu. Hanya sekedar udah pernah datang ke tempat itu, tapi nggak menikmati gitu. Akhirnya setelah menikmati gaya hidup minimalis, akhirnya saya ubah nih. Kayaknya lebih enak kalau travel itu slow travel, lebih enak. Jadi less is more. Lebih sedikit tempat yang kita datangi dan kita lebih menikmati tempat itu. Misalnya kalau lagi ke pantai, kita nikmati
jalan-jalan di pantai, nikmati pasirnya, nikmati tekstur pasirnya, menikmati air yang datang ke kita, menikmati minum kelapa di batoknya langsung. Ih, sedap banget kan? Gak harus buru-buru, udah yuk kita mau berangkat lagi ke tempat yang lain. Gak harus begitu gitu. Seringkali kan kalau kita udah susun itinerary itu nggak boleh lewat jamnya nih. Abis ini kita mesti kesini, abis ini mesti kesini. Akhirnya jadi nggak menikmati gitu. Kalau pergi misalnya ke contemporary art museum gitu ya, biasanya saya tuh bisa berlama-lama ngeliatin lukisan-lukisan gitu. Itu bisa saya bacain gitu ya. Ini lukisannya tentang apa sih? Ini pelukisnya itu siapa sih? Dia melukis ini itu sebenarnya ceritanya tentang apa gitu. Jadi lebih memaknai arti lukisan itu. Itu lebih menyenangkan sebetulnya daripada sekedar masuk ke dalam museum, kemudian lihat aja sekilas set. Oke, udah gitu. Sekarang kita mesti berangkat ke tempat yang ini lagi gitu ya. Jadi dengan konsep minimalisme less is more, kita jadi lebih menikmati waktu travel kita. Dan sesudah itu nanti, sesudah selesai kita akan lebih menikmati juga waktu lihat foto-fotonya gitu kan. Jadi traveling itu menyenangkan dan kita bisa menerapkan konsep minimalisme saat traveling di rumah atau di kantor. Yang paling menyenangkan pada saat pulang ke rumah adalah kalau melihat begitu pulang beraktivitas nih, buka pintu rumah, semuanya rapi, ada pada tempatnya masing-masing. Sofa yang bersih, siap untuk kita duduk bersantai bersama keluarga. Kemudian juga lantainya bersih, nggak ada barang-barang berserakan, sepatu ditaruh di tempatnya gitu kan. Kemudian juga pokoknya tempat tidur juga bersih gitu kan. Sebenarnya kalau seandainya space yang kosong dibiarkan tetap kosong, itu membuat mata kita jadi lebih adem ngelihatnya. Kalau lihat berantakan, begitu banyak barang-barang di mana-mana, itu kan pulang kerja capek, kita mesti beberesin semuanya lagi ya. Jadi dengan punya barang lebih sedikit, kita nggak terlalu harus beres-beres banyak barang. Ini sangat efektif banget. Di kantor juga sama. Kalau meja kantor kita rapi, bersih, nggak ada kertas yang berantakan, semuanya ditaruh di tempatnya masing-masing, pensil, bolpen, penggaris, terus apalagi kalkulator, notebook, semua yang peralatan kerja kita itu ada tempatnya masing-masing. Kerja kita juga akan jadi semakin semangat gitu. Jadi minimalisme di rumah dan di kantor itu penting banget. Lebih sedikit barang, less is more, itu akan membuat kita jadi lebih semangat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, gimana dengan kamu? Selain 5 area tadi yang bisa kita terapkan tentang prinsip hidup minimalisme, kira-kira area mana lagi dalam hidup kita sehari-hari yang kita bisa terapkan prinsip ini? Kalau kamu ada ide-ide lain nih, kamu bisa taruh nih di kolom komen di bawah, supaya kita bisa saling sharing. Senang banget bisa sharing sama kamu hari ini. Kalau kamu suka video-video tentang gaya hidup minimalis, tentang kebiasaan baik, pengembangan diri, kamu bisa join saya dengan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video yang lain ya. Jangan lupa jalani hidup dengan ringan dan menyenangkan.